kita buktikan hari ini, saya ada tayangan yang menguak atau bahkan mungkin membongkar kejadian yang sebenarnya apa yang sebetulnya dilakukan oleh Pak Prabowo pada tahun 1998. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan tentunya kita semuanya semakin sukses ya teman-teman. Baik, di video kali ini kembali lagi saya akan menghadirkan atau menayangkan satu buah tayangan, yang mana di dalam tayangan ini ada seseorang yang menjadi garda terdepan untuk membela Pak Prabowo Subianto. Kenapa demikian ya? Karena selama ini tidak sedikit atau bahkan banyak orang yang mencurigai atau bahkan menuding Pak Prabowo ini ada di balik kejadian atau tragedi tahun 1998, yang mana orang-orang banyak bilang, Pak Prabowo ini sebagai dalangnya, Pak Prabowo ini sebagai penculiknya. Nah, kita buktikan hari ini, saya ada tayangan yang menguak atau bahkan mungkin membongkar kejadian yang sebenarnya apa yang sebetulnya dilakukan oleh Pak Prabowo pada tahun 1998. Sobat tidak penasaran, kita langsung saja simak, ini dia tayangannya. Jadi sekitar bulan Februari ya, bulan Februari tahun 2023 saya dapat telepon. Malam-malam saya dapat telepon dari ajudan Pak Prabowo. Ajudan Pak Prabowo ini dulu saya kenal jadi asistennya ajudannya Pak Jokowi. Nah, jadi asistennya ajudannya Pak Jokowi. Jadi saya pernah ketemu dia dulu ketika masih mendampingi Pak Jokowi. Kira-kira intinya begini, Bang, saya tahu Abang 2 kali tidak memilih Pak Prabowo. Saya tahu Abang adalah orang yang berhadapan-hadapan dengan Pak Prabowo. Saya bilang iya. Tapi pertanyaannya, Abang mau nggak ketemu dengan Pak Prabowo? Saya tanya, kenapa Pak Prabowo mau ketemu dengan saya? Ya, mungkin Abang bisa bicara-bicara sama Pak Prabowo, bisa kasih masukan sama Pak Prabowo. Loh, saya kan 2 kali jadi orang yang melawan Pak Prabowo. Nggak apa-apa Bang, katanya. Kalau Abang mau ketemu dengan Pak Prabowo, nanti saya buatkan jadwal. Ya, karena penasaran, akhirnya saya bilang, oke. Selama Pak Prabowo nggak keberatan ketemu dengan orang yang pernah mungkin mencaci maki beliau, menghina beliau, menyudutkan beliau, menjelek-jelekan beliau, nggak masalah, saya bilang. Gitu. Dan akhirnya ketemulah. Ya nggak lama setelah itu, mungkin 2 minggu setelah itu saya bertemu dengan Pak Prabowo. Nah, ketika pertemuan pertama itu, semua pertanyaan saya, semua rasa penasaran saya, semua unek-unek saya terhadap Pak Prabowo, semua yang saya pahami tentang Pak Prabowo, saya tumpahkan di atas meja. Saya ketemu sekitar 2,5 jam dengan Pak Prabowo. Saya tumpahkan semua, saya buka semua di atas meja. Saya pengen lihat apa jawaban Pak Prabowo, dan kemudian saya ngelihat Pak Prabowo marah nggak, Pak Prabowo naik gak emosinya, temperamen nggak, gitu. Di akhir pertemuan itu saya bilang sama Pak Prabowo, saya merasa berhadapan dengan Pak Prabowo yang berbeda, saya bilang. Karena di awal saya sudah datang dengan settingan bahwa kalau saya tanya ini, maka Prabowo akan marah-marah. Seorang Prabowo akan gebrak-gebrak meja. Tapi selama pertemuan itu sama sekali nada suaranya nggak naik, temperamennya nggak naik, dan nggak ada gebrak-gebrak meja. Saya disuguhi makanan singkong. Ya, hidangan di meja Pak Prabowo itu 3 kali saya ketemu selalu ada singkong rebus dan kopi. Kopinya enak sekali. Beliau kayaknya penyuka kopi. Saya tanyakan semua. Saya tanyakan soal penculikan. Soal yang paling sering dituduhkan ke Pak Prabowo kan penculikan. Nah, iya, beliau mengakui bahwa ada 9 orang yang beliau amankan. Dan yang beliau amankan itu semua dikirim pulang, diantar ke rumah masing-masing atau dipulangkan ke Polda Metro Jaya, supaya ada pertanggungjawaban bahwa orang ini pulang dengan selamat. Siap. Lalu saya bilang, kenapa harus lakukan itu? Karena menurut dia pada zaman itu, kita harus bicara di konteks zaman itu loh. Di zaman orde otoritarian, ya, ketika aparat-aparat negara itu bekerja masing-masing untuk memenuhi harapan dan logika negara pada saat itu. Kalau menurut dia banyak instansi-instansi, banyak kesatuan-kesatuan yang juga melakukan mengamankan orang, cuman nggak bertanggung jawab. Ketika dilepaskan, orangnya dilepaskan aja, kemudian diculik oleh kesatuan lain atau diculik oleh orang lain,
kemudian hilang, nggak tahu rimbanya. Yang jadi tertuduh adalah orang yang pertama kali ngambil orang itu. Nah, itulah yang terjadi pada orang-orang yang hilang. Karena ketika dilepas, ya udah dilepas aja, nggak diantar pulang. Jadi nggak ada serah terima dengan keluarga atau nggak ada serah terima dengan pihak sipil yang berwenang. Nah, kalau yang dia demi keamanan orang-orang ini supaya tidak terjadi fitnah, maka orang-orang ini ada yang diantar ke rumah. Ya, ada 4 orang yang diantar ke rumah masing-masing. Ada kemudian 5 orang yang diantar ke Polda Metro Jaya. Dia buka itu tanpa ada marah dan emosi sama sekali ketika itu dipertanyakan. Ya, saya juga tanya, kenapa Bapak dulu suka marah-marah, Pak? Ya, kenapa Bapak dulu suka marah-marah? Kesannya Prabowo yang saya tangkap itulah Prabowo yang sangat pemarah. Prabowo yang sedikit-sedikit marah. Pak Prabowo menjawab, dia mengakui bahwa dalam hatinya pada masa lalu itu memang banyak sekali kemarahan yang ada. Karena menurut dia setiap hari waktu itu kalau dia buka jendela, yang terbayang adalah kekayaan laut dicuri, kekayaan alam dicuri oleh asing tanpa manfaat yang besar buat negara, ya. Anggaran-anggaran negara dicuri, bocor di mana-mana sehingga manfaatnya buat masyarakat tidak terlalu berasa. Marah aja. Memang marah aja katanya. Tapi setelah dia masuk ke dalam pemerintahan Pak Jokowi, dia melihat semua kebijakan itu diperdebatkan dengan sangat serius. Setelah terjadi perdebatan dengan sangat serius, kemudian Presiden mengambil keputusan. Oke, bagaimana tanggapan Anda tentang tayangan barusan ya? Tapi kalau saya harus memberikan pendapat, kalau memang Pak Prabowo bersalah, kenapa selama ini Pak Prabowo tidak diadili dan Pak Prabowo tidak dipenjara? Kenapa semua yang menjadi presiden tidak memberikan sanksi kepada Pak Prabowo? Buat teman-teman, silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.